virus corona telah menjadi pandemik karena menyebar luas ke antar benua. Ya, korban yang terinfeksi terus berjatuhan. Lalu mengapa virus corona sangat cepat menyebar dibandingkan dengan virus lainnya? Kalau memang belum ada obatnya, apa cara efektif untuk mencegahnya? Langsung saja kita tanyakan kepada Dr. Diah Agustina Waluyo, merupakan Satgas Corona PBID. Selamat sore, Assalamualaikum Dr. Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Dr. Diah, kami sebenarnya ingin mendengar penjelasan lebih lengkap mengapa virus ini belum ada obatnya sampai dengan saat ini. Iya, ini kan virus corona jenis baru, sehingga tentu penelitian juga baru mulai berjalan, sehingga sampai saat ini sih belum ada obatnya. Baik. Lalu, Halo? jika Anda melihat kenapa sampai sekarang virus corona ini belum ditemukan obatnya dan menyebabkan masyarakat begitu cepat sekali menyebar antar benua, dokter? Sebenarnya begini, sebelum virus corona yang ini kita sudah pernah mengenal virus corona jenis lain, yaitu yang kalau kita kenal dengan MERS-CoV itu juga corona. Kemudian SARS itu juga corona. Nah, tapi ini jenis yang baru, yang berbeda dari yang sebelumnya ada. Dari sisi penyebab kematian, virus yang sekarang ini itu lebih tidak menyebabkan kefatalan. Jadi angka penyebab kematiannya, fatality rate-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan virus corona jenis yang lain. Tetapi dia sudah terbukti bisa menular dari manusia ke manusia, sehingga lebih mudah untuk menyebar. Jadi penyebarannya lebih cepat, tetapi sebenarnya lebih tidak fatal dibandingkan corona jenis yang lain. Ya, Dok, kita perlu memberi penjelasan kepada masyarakat sehingga seharusnya jangan panik dan tetap tenang. Tapi kalau paling tidak informasinya penularannya itu melalui apa, Dok? Penularannya itu melalui droplet, artinya percikan air liur yang dari orang yang terinfeksi. Jadi bukan melalui udara tapi droplet, artinya kalau ada seseorang yang terinfeksi kemudian bersin atau batuk, nah kemudian kita terpercik, nah itu yang menyebabkan kita tertular. Atau misalnya ada percikan yang mengenai pemencet lift atau permukaan sesuatu benda, kemudian nggak sengaja tangan kita menyentuh, kan virusnya ada, kemudian kita mengusap-usap hidung, nah itu juga bisa tertular begitu. Makanya pencegahannya adalah dianjurkan untuk sesering mungkin mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan tidak sering-sering mengusap-usap hidung atau muka atau mulut dengan tangan begitu. Nah, itu pencegahan. Nah, kemudian bagi yang sudah sakit atau ada gejala itu dianjurkan untuk memakai masker. Tetapi untuk yang sehat ya tidak perlu memakai masker. Yang lebih penting lagi adalah daya tahan tubuh. Karena sebenarnya ini virusnya tambah lama akan kadar dalam darahnya itu akan berkurang karena tidak terlalu fatal. Jadi kita kenalnya seperti self-limiting disease gitu. Kalau daya tahan tubuh kita baik, maka kita bisa bertahan menghadapi virus ini. Baik. Kalau dilihat dari sisi jumlah kasus kan banyak ya Mas, tapi ternyata yang sembuh juga banyak gitu. Baik, Dokter Diah, meskipun belum ada bukti virus corona menular melalui udara, namun secara perbedaan lingkungan antara Wuhan dan juga Indonesia, apakah Anda melihat di Wuhan lebih stabil virusnya sehingga jangka waktu yang panjang dan di Indonesia lebih pendek atau seperti apa, Dok? Nggak ada penelitian yang membedakan itu ya. Kita nggak bisa tahu. Kalau melihat perkembangannya hampir di seluruh negara di dunia ya, artinya dia virus ini bisa di mana-mana. Tapi bagaimana kita mencegah agar penyebaran virus ini tidak semakin meluas kalau di negara kita itu sih. Ya.
Dok, masyarakat kita juga perlu penjelasan. Jika seseorang dikatakan orang dengan pengawasan, kemudian pasien dengan pemantauan, kemudian suspek sehingga akhirnya dikatakan terinfeksi. Perbedaannya seperti apa, Dok? Ya, kalau yang kita baru datang dari negara yang terdampak, misalnya kalau ada yang dalam 14 hari sebelumnya kita berkunjung ke negara yang terdampak, misalnya Wuhan atau daratan Cina, atau sekarang sekitar 18 negara yang sudah terbukti ada penularan dari manusia ke manusia. Seandainya kita kembali ke Indonesia, kemudian timbul demam dan ditambah dengan gejala-gejala yang ada gangguan di pernafasan, misalnya batuk atau bersin atau sesak, nah itu segera harus berobat ke fasilitas kesehatan. Kalau itu ada, maka itu akan masuk ke dalam kasus yang dalam pengawasan seperti itu. Tapi kalau yang tidak ada gejala itu dan tidak jelas ada kunjungan ke tempat yang negara-negara yang dituju tadi, yaitu hanya diobservasi saja. Tidak ada gejala demam, tidak ada apa-apa, yaitu kita observasi saja. Baik, dokter, ini kan secara keseluruhan data yang kami himpun ada 48.000 orang yang sembuh dan 3.000 yang meninggal dunia akibat virus corona ini. Betul. Menurut dokter, Betul. dari 2 orang yang ringan lebih banyak. Yang ringan lebih baik, Dok. Menurut dokter, dari 2 orang yang sudah positif sekarang sedang dalam perawatan ringan. Baik. Menurut dokter, dari 2 orang yang sudah positif corona ini, peluang sembuhnya seperti apa, Dok? Karena kan kami juga sangat berharap bahwa mereka bisa sembuh total dan jauh dari virus sejenisnya. Kalau seperti dilihat kemarin, berdasarkan pernyataan dari Pak Menteri Kesehatan, kemudian dari rumah sakitnya kalau nggak salah ya di media, itu kan kondisinya sekarang baik, alhamdulillah baik. Nah, jadi kita berharap juga ini tetap akan terus membaik. Pengobatannya adalah pengobatan suportif, artinya sesuai dengan gejala yang timbul. Kalau demam ya diberi obat demam, cairan diberikan seperti itu. Kalau yang sampai parah ada radang paru butuh ventilator ya tentu harus diberikan. Tapi tidak semua memberat, jadi lebih banyak yang dirawat di seluruh dunia itu ringan begitu. Jadi kami berharap juga yang di Indonesia ini sama seperti penjelasan Pak Menteri Kesehatan kemarin kan, kondisinya membaik. Jadi kita doakan sama-sama mudah-mudahan memang membaik dan kemudian bisa sembuh. Itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Diah Agustina Waluyo selaku Satgas Corona PBID atas informasinya. Sekali lagi, besar harapan dan juga memiliki peluang bagi 2 orang WNI yang berada di RSPI Sulianti Saroso untuk segera sembuh ya, Sira, ya, penjelasan dari dokter tadi. Mudah-mudahan tidak ada lagi tambahan pasien ya.